Hidup yang tidak dikaji tidak layak untuk dihidupi. Kembali lagi di Ngorasi, ngobrol organisasi. Organisasi kok gitu-gitu aja. Oke, tadi gimana statement dari aku? Ada yang mau ngeriak? Hidup yang tidak dikaji tidak layak untuk dihidupi. Menurut ada masukan nggak? Nggak, artinya apa dulu tuh? Aku sebenarnya juga nggak tahu, Mas. Karena gini, jujur ini itu aku dapet ketika aku kemarin nongkrong, ya kan? Aku kemarin nongkrong di kos baik. Terus ada salah satu temanku yang dia tuh katanya relate dengan statement itu. Itu katanya perkataan seorang filsuf. Cuman aku nggak tahu. Hidup yang tidak dikaji tadi. Hidup yang tidak dikaji tidak layak untuk dihidupi. Kalau anak-anak organisasi kan biasanya kan hidup yang tidak dipertaruhkan, ya kan? Dari Sultan Syahrir. Nah itu kalau hidup yang tidak dikaji tidak layak untuk dihidupi. Ada yang mau ngasih itu gak? Menurutmu aja deh, Mas Dras. Kalau dikaji kayaknya hidup mungkin kajinya nih kalau aku pribadi subjektifnya itu evaluasi diri kali ya. Jadi kalau kita sering evaluasi diri, kita bakal lebih tahu nih hidup kita mau dibawa kemana. Kan kalau kita nggak mengkaji lah, istilah mengkaji diri kita sendiri, kita hidup mau apain gitu loh, nggak ada tujuan. Jadi mungkin kajian itu buat kita melangkah ke depan. Oke. Karena di sini ada tamu baru teman-teman. Di sini ada Mas Danu. Mas Danu siapa namanya? Mas Danu? Danu Darmawan. Mas Danu Darmawan. Danu Darmawan. Saudara. Dras Marga Darmawan. Oke. Satu marga. Satu marga Darmawan. Kita kedatangan Mas Danu dari Ketum Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia yang akan mengkaji seluruh, ya kan? Kita hari ini akan berbicara soal filosofi karena bahasa dan sastra Indonesia sangat dekat. Sangat dekat dengan organisasi. Enggak dong. Dengan kata-kata seperti itu loh, gitu loh. Kayak apa sih? Aku waktu itu pernah denger kalimatnya Mas. Iya, frasa apa Mas? Diksi majas. Apa sih? Apa ya? Ungkapan seperti itu apa namanya? Ungkapan seperti itu. Apa saja? Tembak langsung ya. Seru ya. Apa ungkapan kayak hidup yang tidak dipertaruhkan. Terus apa lagi? Aku waktu itu pernah Mas dengar satu statementnya Mas Danu yang menurutku keren banget pada saat laporan pertanggungjawaban BEM, di mana ketika sebuah waktu itu patung cahayanya besar itu akan mengakibatkan pantulan bayangan yang juga besar juga gitu loh. Nah itu kok bisa dapat kata-kata seperti itu tuh gimana Mas Danu? Itu video TikTok ya. Enggak itu tapi itu emang ngeliat dari selama ini itu ya. Berarti selama ini antum juga ngelihat dulu berarti ya. Cari referensi. Postingan ulangnya orang lain bagus nih. Tapi itu dilihat dari realitanya aja sih, soalnya kan emang dari yang sudah kalau organisasi itu kinerjanya bagus, kadang-kala tuh emang suka ninggalin hal-hal yang benar-benar gelap gitulah, benar-benar yang ternyata tuh kita nggak sampai ke situ. Kita nggak tahu gitu ya. Yeah. Orang eksternal tuh sebenarnya nggak tahu. Yeah, tapi dari Mas Diras juga kan yang menjadi pengurus BEM tahun lalu, memang yang dikritik Danu. Yang dikritik Mas Danu. Orangnya di sini. Iya kan? Kan kita di BEM sekarang juga ada salah satu filosofinya kan habis gelap terbit terang. Mungkin itu juga terinspirasi dari kata-kata Mas Danu. Yes. Yang dimana gelapnya sangat gelapnya sangat gelap gitu. Gelapnya sangat gelap gitu. Jadi gimana Mas Diras? Menanggapi mungkin ada benarnya juga mungkin yang dikatakan Mas Danu ketika sebuah organisasi itu memang cahayanya besar. Itu juga menyimpan segudang apa istilahnya? Kebusukan apa sih? Masalah. Itu bener gak Mas? Mungkin nggak yang bahkan yang nggak terang pun ada ya. Ada. Cuman emang kadang kalau banyak kalau orang-orang mungkin kalau pribadi namanya star syndrome kali ya. Star syndrome gitu. Jadi karena kita udah ngelakukan hal yang besar banget. Keren lah, menganggap kita keren. Jadi kayak aku style gini. Cuman kan kita nggak tahu nih dalamnya. Orang-orang nggak tahu dalamnya apa. Pasti yang dibilang Mas Danu tadi gelapnya tuh banyak ya. Pekat banget. Gelap tuh gak harus sesuatu yang sebenarnya kesalahan. Star syndrome itu juga salah satu sebuah kegelapan gitu. Mungkin nggak kesalahan sih ya, tapi lebih ke
hal-hal yang enggak terselesaikan atau enggak dikerjakan mungkin. Oh, iya. Belum tentu salah tapi emang harusnya teh yang harusnya diamanahkan tidak terselesaikan. Gitu, iya. Oke, jadi Mas Danu ini juga menjadi ketum PBSI waktu itu, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, yang menurut orang awam juga Mas, melihat PBSI itu kan memang kaya akan bahasanya. Makanya kita di sini akan membahas yang berbau-bau bahasa di organisasi, gitu. Nah, terkadang anak organisasi itu selalu mengaitkan kata-kata indah itu untuk caption. Ya, entah caption atau mungkin kayak kita misal evaluasi. Nah, itu tuh itu se-impact apa sih sebenarnya bahasa dengan organisasi? Yang pertama tuh lebih jadi kalau konteksnya di PBSI sendiri kemarin ya, itu emang banyak penggunaan bahasa-bahasa yang jarang digunain di sebelumnya. Contohnya apa ya? FIFA Los PBSI. Lebih apa? Iya, itu kayak tagline gitu aja. Tapi lebih seringnya tuh kalau di kita itu pakainya analogi. Kita pakai metafora juga sering kayak gitu, kayak kalau ada permasalahan analog Mas itu itu analog kok santai tak selamatin nanti ada kok kamu di zoom kan nanti kamu di zoom terus mukaku kayak kayak gitu kok gitu loh, di tracking. Oke, analog boleh seringnya pakai analogi, misalnya contohnya kayak yang tadi aja, kinerja BEM itu udah bagus, kinerja DPM itu bagus, wah jangan disebut dulu nanti bagus kok DPM kinerjanya BEM itu bagus, tapi tadi di analogian pasti ada dan ketemu tuh kata-katanya dan itu bener-bener bagus banget sih menurut kayak mungkin anak organisasi umumnya itu gak akan kepikiran Mas. Nah itu kalau Mas Danu sendiri bagaimana teman-teman organisasi ini mungkin yang selain anak-anak sastra seni sastra Indonesia itu istilahnya apa ya, kayak harus menggunakan, bagaimana cara menggunakan gitu loh Mas, kayak cara mereka belajar gitu. Cara mereka biar tahu kayak gitu ya. Iya. Yang pertama excited sendiri. Yang pertama mungkin ada banyak cara sih Mas. Yang pertama itu bisa baca. Kalau baca tuh banyak bacaan buku yang nggak harus tentang berkaitan sama organisasi. Novel-novel juga banyak kok yang ada, terutama novel-novel yang banyak konfliknya. Itu bisa diambil beberapa analoginya ada kadang. Terus kalaupun malas baca itu bisa nonton YouTube, podcast atau segala macam, atau stand up komedian. Nah itu juga relate banget sih zaman sekarang tuh. Organisasi itu bisa kemana aja gak sih? Bisa. Betul. Yang lucu-lucu bisa. Ya, yang kayak gini juga bisa kan? Karena itu betul banget. Ya kan? Retorika. Biasanya retorika ya berarti ya, kalau seni berbicara itu tadi dalam organisasi mungkin retorika seni berbicaranya itulah. Jadi sangat mempengaruhi karena itu brandingnya juga. Karena kalau kita mungkin dulu masih sama Mas jadi ketua umum, saya di BEM, Mas Danu di AMP juga. Mas Danu ini juga salah satu ketika rapat ketua umum. Iya, keren banget. Wah, itu bahasanya yang memang kadang tuh analoginya itu ada berpendapat orang lain mungkin yang mungkin Mas Isyam itu indah, cuman untuk analogi kritik itu yang dengar itu sakit bener. Betul sih. Jadi kayak tapi bahasanya juga indah Mas. Dibalut dengan bahasa yang indah, tapi itu adalah sebenarnya itu ada sebuah kritikan. Itu kayak didengar enak tapi dirasakan sakit. Iya kan? Bener. Didengar tuh enak tapi dirasakan kayak wah majlub gitu loh. Itu Mas Danu belajar itu dari kapan Mas? Dari kapannya mungkin itu kayaknya otodidak enggak. Otodidak. Tapi suka sebenarnya. Kalau suka bahasa. Emang basicnya suka ngomong mungkin ya. Jadi kayak ada momen buat ngomong jadi ya udah di-full-fullin. Tapi emang keresahan pertamanya itu sama kayak yang tadi. Kayak kita tuh yang sudah itu tuh sering bolak-balik kita tuh nyampein apa yang kita enggak suka, tapi apa yang kita sampaikan ternyata tuh nggak diterima sama orangnya. Itu sindiran lah ya, sindiran halus gitu lah ya. Kalaupun kita nyindir juga itu kan agak sulit. Nyindir itu pun ada cara-caranya kan. Ada ini cara yang bagus ini ya. Ada sindiran yang langsung, aduh tetap aja sakit kan. Nah
gimana caranya biar kita ngungkapin hal yang kita nggak suka tapi orang yang bersangkutan itu tetap nerima. Betul. Itu pakai bahasa-bahasa yang ya pakai analogi Itu menurutku keren banget sih Mas. Sumpah itu gak semua. Itu keren banget. Jadi tadi tuh didengar enak, dirasain sakit. Itu Pecah bro. Pecah betul. Savage anjir. Kritikal ya. Damage per second-nya gede tuh. Iya anjir. Benar gold. Kepikiran teman-teman. Setelah rapat ada kritikan dengan bahasa seperti itu sampai rumah tuh kepikiran. Ya kayak emang poinnya di situ juga. iya, memang tujuannya itu Mas. Jadi Enggak harus yang kok ini jelek banget, enggak harus kayak gitu tapi jadi mikir. harus, mohon maaf. Itu Iya. kan jadi kayak dibilangin baik-baik tuh lebih berasa ketimbang yang Oh iya sih, kok betul kayak gitu Bang. Tapi kadang dibilang baik-baik malah justru lebih sakit. Iya, betul. Soalnya fakta Lebih keras. Yang penting poinnya kena ya. Ya, Poinnya kena gitu. Oke. Mas Dras ada sesuatu yang mau ditanyain? Kalau aku lihat Mas Danu selama kenal ini ya, kita udah kenal 2 tahunan ya. Iya. Pak ya. betul. Brandingnya dia tuh bagus banget. Menurutku branding terbaik. Kenapa tuh Pak branding terbaik? Yang pertama, sosmed teraktif. Wah, Sosmed teraktif. Alhamdulillah. Serius, sosmed teraktif. Yang kedua, menurutku juga dengan desain yang orang lain tuh tahu kalau desainnya itu pasti PBSI. Yes. Istilahnya kayak gini deh. melekat lah ya. Melekat kayak teman-teman kalau ngelihat ada bapak-bapak tua berkumis pakai topi koki, pegang paha ayam, pasti Gustav. Gustav kan ada Ratatouille Gustav. enggak anjir. Tapi enggak pegang. Muncul nanti Gustav. Tahu Gustav kan? Tapi enggak paha ayam Mas Dras. Enggak paha ayam. Kita kan konteksnya kalau Gusto itu masakan Italia, pizza gitu-gitu. Ini tuh aku sedang membicarakan KFC, Bro. KFC bapak-bapak Iyalah. Tapi enggak pakai aku topi mikirmu kayak- kokiku tuh. Emang enggak ya? Enggak pakai Ya intinya gitu lah. Intinya kalau kita melihat sebuah brand, salah lagi. melihat sebuah brand logo itu kan kalau ini pasti ini gitu kan. Nah, itu sama kayak yang di PBSI juga, Mas. Jadi sosmed teraktif, orang kalau ngeliat editannya seperti ini udah pasti PBSI. Yes. Kayak gitu. Nah, itu yang menurutku menjadikan brandingan PBSI di periodenya Mas Danu kemarin itu one of the best selain BEM. Menurutku BEM juga the best. Penjilat malas. BEM juga the best. BEM juga bagus. Tapi aku nggak tahu kenapa kayak rasa feel-nya itu lebih dapat ketika di PBSI. Bener. Mas. Gitu loh. Soalnya BEM tuh rame. PBSI itu simple, Yes. tapi orang tuh wah gitu. Nah, itu yang mau aku tanyain dari Gimana? Mas Danu sebenarnya. Awal mula bisa anggap ini branding organisasinya dulu ya. Kenapa kok tiba-tiba ngarahin nih masukin brandingnya kayak gini karena teman-teman kalau teman mau cek mungkin sampai saat ini di perusahaannya Mas Dika itu masih sama. Hampir sama karena setiap Iya, betul. itu Iya. pasti indah. Gini. Kalau dulu itu hijau toska, sekarang biru dongker. Biru dongker. Iya. Anak apa ya? Anak apa? Biru dongker emang kenapa ya? Viking sih gitu. Persib. Bobotoh. Oke. Gimana Mas Danu? Bisa menurut aku mau ini aja lah untuk organisasiku untuk PBSI. Awalnya basicnya aku tuh ternyata saya apa aku? Bebas, Gue. gue juga boleh. Lo antum antuna huma. Ngobrol. Iya. Aku tuh awalnya Aku basicnya tuh Biasanya apa? orang barat pakai Biasanya apa biasanya? aing. Yes. Iya tiga apa? Iya. saya tuh jadi Loh. beda lagi. Aku ini udah kepanjangan. Beda. Saya tuh emang basicnya awalnya tuh dari SMK Multimedia. Hmm. Yang basicnya itu tuh diajarin. Sama ya. Chemistry banget kita ya. Basicnya Multimedia. jadi diajarin lah desain tuh kayak gimana, tipografi segala macam. Oh. Kayak gitu tuh ada basicnya. Nah, pas dilalah bahasa Indonesia. Tiba-tiba Betul. Tiba-tiba. Aduh, Tiba-tiba cinta datang. Konten tuh lucu tuh. Lagi ngomongin tiba-tiba keluar logat asli. Boleh. POV. Nanti boleh diklip dijadiin potret ya kan, dijadiin potret di reels delalah jadi bahasanya aing delalah. 4 tahun. 4 tahun.
Oke, Jadi gimana? pas tiba-tiba ada momen buat jadi ketum itu kan ternyata punya akses lebih buat Ya, mengatur arah Semuanya. organisasinya. Flow Semuanya, organisasi, gimana, flow organisasi. nggak ada betul. batasan segala macam. Akhirnya ya udah diterapin lah satu-satu. Mulai dari pemilihan warna, pelet warna tuh paling penting. Pelet warnanya PBSI itu benar yang tadi itu ada hijau toska, biru langit gitu-gitulah. Akhirnya diformulain segala macamnya, terus dikonsep emang awalnya tuh nggak mau rame. Ya, Nah kan bener semua kan apa? Yes. Pengamat organisasi bro. Ini PDD-nya ini ya. Enggak. Biasanya PBSI juga. Pengamat organisasi FKIP. Oh, IPS. Terus Jadi awalnya tuh awalnya nggak mau rame lah, terus dilihat-lihat dari beberapa desain yang ada di HMP kemarin, HMP segala macam. PBSI kan, tahun kayak- yang sebelum Mas Danu. Terus HMP sekitar juga itu kayak kok gini terus ya. Iya sih, Maksudnya, betul. Dan kita cari referensi lain juga yang benar-benar sama jurusannya PBSI juga, dari kampus-kampus lain, dari Jogja, Semarang segala macam itu emang sedikit banget yang mau nge-branding beda dari sebelum-sebelumnya. Hampir rata-rata tuh kayak ya udah emang seragam, tapi jarang yang bikin desain rapi, kalem tapi on point. Nah, itu loh. Betul. Tujuan Sulit, niatnya itu sulit apa banget juga sih. masuk, terus apa yang disampaikan dari proker segala macamnya ya, itu tuh bisa disampaikan dengan kata-kata yang oh iya bisa dibaca gitu ya, nggak dibaca lewat caption ya. Ya, itu Lewat caption. berarti menurutku ya Mas, berarti Mas Danu ini tergolong sukses enggak? Dalam apa ya, kan Mas Danu kan pasti punya harapan kayak aku ngasih brandingan ini, harapannya orang lain taunya PBSI itu seperti ini, dan aku pun nge-react-nya kan mungkin apa yang sesuai harapan Mas Danu gitu. Iya. Berarti menurut Mas Danu tersampaikan nggak pesan yang disampaikan waktu kepengurusannya? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Dan itu bagus banget. Ini mungkin buat teman-teman Mas, kalau mau mungkin nggak kayak Mas Danu, tapi setidaknya paham pola pikir apa ya, kayak band organisasinya itu nggak gitu-gitu aja gitu. Iya, Mungkin bisa dari brandingan yang tadi itu bagaimana cara pola Cari-cari- pikirnya Lihat-lihat ini aja sih, referensi kampus-kampus besar, yang keren gitu ya. Nggak apa-apa ya Mas. PTN besar. ATM itu nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Soalnya PBSI-nya sendiri itu tuh ngambil ide akhirnya bisa kayak yang tahun lalu ya. Itu tuh emang brandingannya tuh dari kampus-kampus yang di luar dari PBSI. Kita tuh justru ngambilnya tuh seringnya dari teknik, seringnya tuh dari kampus-kampus yang pokoknya nggak PBSI banget, nggak FKIP banget, pokoknya di luar. Oh itu lah. iya, AppKip ya, fakultas berarti ya. Jadi emang akhirnya ketemunya di situ, terus mikir, oh kira-kira bisa nggak sih dari basicnya keguruan atau basicnya bahasa dimasukin ke formula yang mirip-mirip kayak di luar non jurusan PBSI FKIP tadi lah. Gila, ini kompleks banget sih. Mas. Bener-bener mereka Kompleks. bener-bener nge-branding. Betul, Gak cuma betul. organisasinya aja, cuman prodinya juga, terus alumnusnya, desainer karena di saat mungkin sosial media organisasi lain itu hanya upload tentang mungkin kajian, terus Betul, hasil proker, terus betul. pamflet atau apa itu, PBSI itu waktu itu beda banget. Beda banget. Dia bener-bener kayak anjir gak kepikiran. Gini aja deh, Upload gini aja. PPG. Instagram PBSI apa Mas? AMP PBSI UMS. Oke, nanti di mention ya. Bisa dicek itu teman-teman. Bagus banget brandingan dari PBSI, dan mungkin itu juga bisa dijadikan referensi, betul, referensi untuk sebagai brandingan. Nah, ya itu juga memang tujuan dari ngobrol organisasi ini itu ya untuk nge-rebranding lah. Kalau Mas Joni sendiri deh, ngelihat organisasi itu apa sih yang harus direvitalisasi atau mungkin rebuild, rebrand, rebuild, remake, recreate, diriris yang lainnya itu loh. Apa Mas yang paling yang harus Mas, dan mungkin kalau diberikan satu kesempatan lagi untuk dapat masuk dalam kepengurusan, apa yang Mas Danu akan lakukan? Apa ya? Nggak dapet nih, dikat aja nanti ya. Apakah pertanyaan terlalu sulit? Ini sih mungkin Gimana? soal kepentingan. Kepentingan? Iya, Maksudnya gimana? Kepentingannya apa nih? Pilih kepentingan. Maksudnya organisasi itu kan kepentingannya nggak cuma untuk beberapa hal, nggak beberapa pihak. Itu tuh harus jelas kepentingannya organisasi itu mau kemana. Karena beberapa organisasi itu kadang kala agak rancu, agak jadinya
di tengah-tengah jalan agak banyak masalah gara-gara kepentingannya itu nggak jelas. Kepentingannya tuh mau ke mahasiswa, ke masyarakat, mau kemana gitu. segala macam. Itu tuh harus dijadiin satu dulu. Sebenarnya aslinya itu mau kemana gitu. Innalillahi. Iku sih iku. Wis mati berarti. 1 hour later. Oke, masuk ke kepentingan. Iya. Tadi coba diulang lagi, Mas. Karena banyak tadi ya, kayak organisasi tujuannya mau kemana mungkin ya, Iya. ke masyarakat kah atau ke mahasiswa kah? Diperjelas dulu aja. Yes, kepentingannya harus dijelasin benar tuh. Nggak boleh kepentingannya tuh kayak setengah-setengah gitu. Kalaupun mau dibagi per program kerja nggak Harus apa-apa. jelas ya, tapi ya. Tapi benar-benar harus jelas kira-kira kepentingannya ini tuh buat mana sih? Buat organisasi, buat keuntungan kah, buat nyari branding apa segala macam. Nah, itu tuh harus jelas. berarti untuk itu nanti output organisasinya apa, Mas? Paling nggak jadi bersih. Gitu. Iya. Soalnya Karena punya satu set goals yang jelas. iya, soalnya yang udah-udah itu tuh banyak yang kepentingannya tuh buat nyari untung organisasinya sendiri, tapi dibalut dengan kayak ini buat organisasinya sendiri kok, buat ini kita tuh buat kebersamaan segala macam. Kalian alumni sastra mesin. Hidup. Jangan apa Oh, ya? gitu ya. Aku baru tahu ini. Soalnya kenapa kayak gitu juga itu tuh biar tipis-tipis belajar jujur lah. Yes, Oh, benar. Mas, tapi pertanyaannya gini, Mas. Kalau semisal ada satu organisasi, Iya. ya kita bicarakan tetap organisasi mahasiswa yang besar, bukan organisasi pergerakan tapi organisasi mahasiswa, Ormawa tetepan. Kasusnya adalah organisasinya sudah bersih. Itu boleh nggak bikin banyak kepentingan di dalamnya? Selama kepentingannya jelas dan nggak yang tumpang tindih gitu, sebenarnya sih nggak masalah. Soalnya kan dalam sebuah organisasi pasti akan ada yang namanya bidang atau departemen atau divisi gitu-gitu kan. Nah itu kan kalau menurutku ya nanti coba dikasih paham akunnya kalau salah. Kayak contohnya kita ada bidang soal mungkin keagamaan, bidang penalaran dan lain sebagainya, bidang keolahragaan dan lain sebagainya itu kan pasti punya kepentingan goals output yang beda kan, Mas. Nah itu kalau organisasinya sendiri udah bersih, bisa nggak dibuat banyak kepentingan di dalamnya? Bisa. Kemarin di PBC juga kayak gitu. Jadi per bidang. PBC bersih banget ya. Sekrenya bersih. Kebetulan tiap minggu ada yang piket kan? Ada yang piket. Bersih juga. Kalau mau diaudit sebenarnya kemarin. Oh yes, oke. Ya, berarti kalau yang kayak gini berarti kredibel, Mas. Kredibel. Gak banyak ketua umum yang berani bilang istilah dengan audit. Yes. Karena audit itu gak main-main. Kalau cuma sekedar ngecek atau laporan pertanggungjawaban itu masih cetek. Kalau udah bahasanya audit itu udah berarti udah siap dia. Yakin banget. Bersih. Memang bersih gitu. Oke, lanjut, Mas. Terus kalau dibagi kepentingan di PBC juga kemarin soalnya dibagi kepentingan juga. Per bidang tuh fokusnya mau kemana-mana aja sih. Dan dari bidangnya sendiri itu punya kepentingannya sendiri. Nah itu tuh nanti tinggal dipecah lagi. Kira-kira dari setiap proker kan banyak per bidang. Nah tujuannya proker ini tuh mau kemana sih? Nah itu tuh benar-benar yang dimaksudin kayak ya udah tujuannya tuh harus benar-benar ke situ. Jangan pakai cara yang apa ya? yang lalu-lalu feodal. Enggak feodal, tapi kayak cara lama, kurang kuno, tepat gitu. sederhana. Soalnya emang beberapa tuh banyak. Ini nggak di PBSI ya, mungkin ini di organisasi lain. Takut Di BEM. Ya. Takut soalnya kalau bilang di PBSI nanti di ini. Iya. Di PBSI bersih. Amin. Beberapa di Ormawa lain tuh sering dengar juga kalau aslinya tuh niatnya tuh buat nyari keuntungan Ormawanya. Kayak kasih contoh aja, Mas. Kasih let's say contohnya kayak bikin kaos gitu. Bikin kaos bisa, PDH kayak gitu. Kalau niatnya buat tujuannya tuh buat kebersamaan, ya udah itu mending dibagi-bagi buat secara merata aja. Bebannya segala macamnya. Jangan yang Oke. Oh, berarti disisipin kayak ini. paham. Lebih 15 ya. Maksudnya itu tidak boleh menyelipkan kepentingan di atas kepentingan yang lebih besar. Oke, paham, aku paham maksudnya. Apa tuh teman-teman? Iya. Buat jadi organisasi yang benar, organisasi yang jujur, karena benar. Iya balik sih. lagi. Kalau kita mau belajar dari situ juga lah. Ini anggap aja itu lingkup terkecilnya untuk mungkin teman-teman Ya, nanti jadi oke. di lingkup kerja atau jadi bapak-bapak yang ada di parlemen nanti. Wis. Kan jadi Ya mungkin itu kali ya. Mereka yang di parlemen sekarang berani nggak apa? ngomong parlemen? Ayolah Pak, masa tanah dalam pakai uang rakyat.
Iya, mungkin itu juga ya. Mungkin dari organisasi yang lingkup kecilnya dulu itu. Iya, setuju banget sih. Oke, paham. Ya, berarti itu teman-teman digaris bawahi di organisasi bisa berarti kejujuran berarti ya. Intinya bisa harus berarti banget. kejujuran. Soalnya kalau bersih pun itu kan lebih enak gitu kayak Iya, Nyaman gitu, tenang. Iya. Kayak enggak muluk-muluk gitu ya, Mas. Ditanya-tanyain gimana juga. Ini kok ada laporan segala macam kalau mau lihat keuangan segala macam. Soalnya yang paling riskan itu keuangan kalau emang di bagian di audit kan. Kalau bagian kepengurusan lainnya tuh bisa berbentuk apa aja lah gitu laporan bisa. Tapi kalau yang bagian keuangan tuh benar-benar kayak harus rinci banget. Bener. Nah di PBS itu alhamdulillah kemarin tuh benar-benar kita berapa rupiah aja itu dimasukin ke laporan segala macam. Oke, bagus banget ilmu sore hari ini. Kita diajarkan berarti jujur di organisasi, branding organisasi yang gitu-gitu aja. Yang enggak gitu-gitu aja, berarti branding organisasi yang jujur sih. Jujur. Ini ilmu juga buat teman-teman nanti yang entah FKIP ya khususnya mungkin teman-teman FKIP UMS lah ya. Untuk jadi organisasi nggak gitu-gitu aja, soalnya organisasi yang jujur. Betul. Yang tidak mementingkan kepentingan di atas kepentingan yang lebih besar. Betul, tuh yang nggak dimiliki teman-teman. Oke, terima kasih Mas Danu sudah mampir di acara ngobrol organisasi kita. Kalau nanti ada lain kesempatan untuk kita undang kembali, kita mau cari ilmunya lagi dari Mas Danu. Mungkin masih banyak ya yang masih ditahan pasti. Oke, terima kasih. Sekian ya. Iya, Mas Danu mungkin bisa kita kasih closing statement. Betul. Oke, kita pakai bahasa yang sastra. Closing statement. Apa ya? Sastra yang indah. Enggak apa-apa nanti di crop aja enggak apa-apa. Dipikirin dulu. Ini aja kali ya. Tagline yang kemarin. Kata-kata yang kemarin. Gimana tuh? Pakai bahasa Jawa tapi. Gimana? Kata-katanya tuh si loro kurangnya ditata. Nek orang duwe kekurangan lak ra bakal berkembang. Tepuk tangan. Oke, terima kasih. Nantikan di episode selanjutnya ngobrol organisasi kok gitu-gitu aja.